Tuhan hendak membuat jalan bagimu. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat 19. Sahabat Iktus, Tuhan sanggup membuat jalan bahkan ketika menurut kita tak mungkin ada jalan. Tuhan memikirkan semua hal dalam hidup kita secara terperinci. Dalam situasi yang tanpa harapan dan tanpa jalan keluar, justru di sana kuasa Tuhan nyata. Tuhan sendiri sanggup membuat jalan melalui hutan belantara dan membuat aliran sungai di tengah padang gurun. Dialah Allah sumber mujizat. Dia tidak akan pernah berubah. Dia adalah Allah yang sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Saat Yesaya bernubuat, Babel menjadi negara adik kuasa di dunia. Sanggupkah Tuhan membebaskan Israel dari tangan Babel? Di masa lalu, Ia telah membelah Laut Merah sehingga orang Israel bisa menyeberang dan lolos dari tentara Mesir. Ayat 16 dan 17. Namun Yesaya melarang umatnya untuk berorientasi pada masa lalu. Ayat 18. Karena Tuhan akan membuat jalan bagi mereka melebihi apa yang pernah dilakukannya. Inilah beberapa ciri jalan yang dibuatnya bagi masa depan umatnya. 1. Tuhan hendak membuat jalan yang baru. Ayat 19a. Tetap terjebak di masa lalu dapat menghalangi kita dari hal baru yang hendak Tuhan lakukan. Jika Israel tetap terjebak dalam keputusasaan dan godaan Babel, mereka tidak akan pernah menemukan jalan baru yang telah Tuhan siapkan untuk membebaskan mereka. Seakan Tuhan bertanya, maukah engkau mengikuti langkah rohku? Aku punya 1001 cara untuk menolongmu. Tidakkah engkau akan mengetahuinya? Tuhan mengajak kita berpikir out of the box, karena Ia sangat kreatif untuk membuka jalan bagi kita. Jalan yang baru juga mengenai nubuatan mesianis, yaitu tentang kedatangan Yesus Kristus, Sang Pembebas. 2. Tuhan hendak membuat jalan yang dapat menembus kesulitan. Ayat 19b sampai 20. Antara tempat pembuangan di Babel dan Israel terbentang ratusan mil padang gurun. Namun umat Tuhan tidak perlu takut, karena Tuhan akan membuat jalan, menyediakan sungai di padang gurun, dan melindungi dari binatang. Karena binatang buas di padang akan memuliakan aku, firman Tuhan. Seringkali kita meragukan janji Tuhan dan menjadi takut dan khawatir. Tuhan menjawab, jangan khawatir sama sekali, karena aku adalah sumber daya terkuat yang dapat menembus kesulitan apapun. 3. Tuhan hendak membuat jalan dengan tujuan mulia. Ayat 21. Ayat 21 mengingatkan pada tujuan tertinggi Tuhan menciptakan manusia. Yang aku ciptakan untuk kemuliaanku. Bandingkan Yesaya 43 ayat 7. Bahwa Tuhan mau memakai Israel untuk menjadi pemberita kemaksurannya kepada bangsa Babel dan bangsa-bangsa di sekitarnya. Lebih kuat bagian ini menguraikan tentang tujuan pembebasan yang dibawa oleh Sang Mesias. Melalui penebusan Yesus Kristus, terbuka jalan baru bagi setiap orang untuk menerima pembebasan dari hukuman dosa. Untuk mencapai tujuannya, yaitu Injil diberitakan kepada segala bangsa di dunia. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, percayakah aku bahwa Tuhan memiliki 1001 cara untuk membuat jalan yang baru untukku? Dapatkah dengan mata iman aku melihat jalan yang Tuhan buka di tengah kesulitan yang kuhadapi? Apakah tujuan Tuhan membuka jalan bagiku telah tercapai? Sudahkah aku terlibat dalam pemberitaan Injil kepada segala bangsa? Tuhan Yesus menghadapi tahun 2026 yang penuh dengan tantangan dan kesulitan, aku mau belajar mempercayaimu bahwa Engkau memiliki jalan-jalan yang unik untuk membebaskanku dari setiap pergumulanku. Bahkan aku dibawa untuk melihat kebesaran kuasa-Mu
Ya, tidak ada persoalan hidup yang terlalu sulit bagimu. Berilah kepadaku mata yang dapat melihat jalan terbuka yang telah Engkau siapkan bagiku. Aku siap memberitakan tentang-Mu, Yesus, jalan keselamatan itu kepada semua orang dari segala bangsa. Amin. Ajarku melihat dengan mata iman jalan yang telah Engkau siapkan bagiku.